I could say I never understood those
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Pagi Pak, Pagi, Pak. Suara saya apakah bisa terdengar dengan baik? terdengar Pak. Eh, Hari ini mungkin belum ada materi perkuliahan. Seperti biasa di awal perkuliahan saya ingin menyampaikan beberapa informasi maupun ya semacam guidance atau arahan untuk perkuliahan kita selama 1 semester itu seperti apa. Kemudian platform e-learning ataupun learning management system yang akan kita gunakan nanti apa aja, dan juga terkait mungkin kayak kehadiran itu biasanya ada beberapa mahasiswa yang nanya daftar hadirnya mana gitu. Nah, ini nanti akan kita diskusikan untuk hari ini agar nanti tidak ada yang miss, dan mudah-mudahan bisa memahami seperti apa berkuliah di kelas saya ataupun di mata kuliah yang saya ampu. Baik, untuk yang pertama mungkin terkait dengan pembelajaran kita ini kan ada yang sinkronis dan yang ada unsinkronis. Kalau yang sinkronis berarti kita bertemu di satu slot waktu yang sama. Ya, yang sinkronis kita akan menggunakan Zoom meeting ini yang sekarang kita gunakan platformnya. Kemudian untuk tiap kali pertemuan linknya udah saya taruh di grup tele, sudah saya pin juga, jadi setiap hari Selasa kita akan menggunakan link yang itu aja. Jadi occurrence meetingnya menggunakan satu link yang sama, jadi tidak perlu berubah-ubah. Kemudian saya bukan tergolong dosen yang Anda harus memperlihatkan video. Saya juga tidak terlalu interest untuk memperlihatkan video saya. Silahkan Anda off cam. Kalau Anda mau on cam juga silahkan. Karena kalau on cam itu kan pastinya akan memakan bandwidth yang lebih banyak. Nah, yang pakai paket data itu kasihan. Tapi kalau misalkan pakai IndiHome ataupun pakai Stromnet atau layanan internet yang di rumah gitu, nggak pakai paketan data seluler, mungkin nggak ada masalah gitu ya. Tapi harapan saya selama Anda berkuliah ya Anda beneran kuliah gitu, jangan Anda nyalakan Zoom meetingnya kemudian Anda mengerjakan aktivitas yang lain, cuci motor, atau Anda lagi nonton anime misalkan, atau Anda baca manga, atau Anda mengerjakan pekerjaan lain yang seharusnya Anda kuliah sekarang gitu. Jadi tolong jangan disia-siakan paket datanya dan juga waktunya. Kalau memang Anda lagi nggak mood buat kuliah atau ada pekerjaan lain yang lebih penting, mending Anda nggak usah gabung di Zoom meeting. Buang-buang paket data dan juga Anda ikut memberatkan meeting ini sebenarnya. Karena semakin banyak pesertanya, sebenarnya semakin banyak yang harus di-streamkan dan paket datanya juga akan semakin besar. Nah, ini sayang gitu loh. Kalau memang lagi nggak mood kuliah, nggak masuk kuliah ya nggak apa-apa gitu. Mungkin ada beberapa yang sudah pernah ikut kuliah di kelas saya juga sudah tahu bahwa saya tidak pernah meminta Anda untuk mengisikan daftar hadir, atau kalau Anda mungkin lebih sering bilangnya itu absen. Padahal kalau kata-kata absen itu artinya tidak hadir. Nah, kalau Anda minta, Pak, saya minta link absennya, berarti Anda ingin mengisi informasi atau keterangan bahwa Anda nggak hadir. Nah, ini salah. Kalau Anda bilang absen itu artinya absen tidak hadir. Yang benar ya kalau Anda minta daftar hadir, berarti Anda mengisikan bahwa Anda hadir. Tapi kalau Anda bilang minta daftar absen, berarti Anda mengisikan ketidakhadiran Anda gitu. Nah, ini yang sering juga salah kaprah di mahasiswa, dan mungkin juga beberapa dosen sering bilang absen, padahal absen itu tidak hadir. Nah, sekali lagi saya tidak pernah selama perkuliahan ya sudah berpuluh-puluh tahun
tidak pernah meminta mahasiswa untuk mengisikan daftar kehadiran. Karena apa? Walaupun mungkin ada aturan di kampus kita, tetap aja saya biasanya akan saya isikan full. Kecuali memang mahasiswanya ya rajin, kemudian juga menyampaikan izin ataupun surat misalkan sakit gitu ya. Nah, itu mungkin memang tertulis izin atau sakit atau ada dispensasi misalkan mengikuti kegiatan apa. Kalau gitu sih fine. Kalau menurut saya sih bagus saja, sebenarnya yang benar itu seperti itu. Nah, kenapa saya tidak pernah meminta Anda untuk mengisikan daftar hadir segala macam? Karena saya menganggap Anda sudah dewasa. Anda sudah tahu baik buruknya, Anda juga sudah tahu konsekuensinya tidak berkuliah itu apa. Dan juga yang rugi nanti kembali kepada Anda sendiri. Yang jelas yang rugi kalau tidak berkuliah ya Anda, karena Anda sudah bayar kuliah ini sebenarnya. Jadi kalau Anda sampai tidak mengikutinya ya sayang sekali gitu. Serasa buang-buang uang akhirnya. Walaupun ya mungkin ya Anda merasa bahwa mungkin Anda sudah bisa gitu ya. Mungkin ada yang berapa seperti itu, jadi tidak perlu mengikuti kuliah dan berharap nanti ketika ada ujian ataupun ada tes Anda bisa mendapat nilai yang tinggi. Nah, biasanya kadang ada yang seperti itu juga gitu. Biasanya sih tidak ada masalah. Anda mau tidak kuliah ataupun Anda mau berkuliah dengan rajin. Harapan saya sih sebenarnya kalau dengan konsep kampus merdeka itu sama ya. Saya dari dulu juga menganut istilah kampus merdeka. Yang namanya merdeka itu kita mau belajar apa aja tuh dibolehkan gitu. Kadang waktu saya kuliah zaman seperti Anda gitu, saya juga beberapa kali sit in di perkuliahan yang lain. Sekedar iseng aja mau tahu, kalau menarik ya saya lanjut, kalau enggak ya saya tinggalkan. Nah, ternyata konsep yang sama juga diterapkan oleh Pak Menteri kita ya dengan konsep kampus merdekanya. Nah, di dalam kelas saya juga selalu saya sampaikan, saya tidak akan menyuruh Anda mengisi daftar hadir atau menyuruh Anda mengumpulkan tugas, itu sudah juga mulai bosan gitu. Dalam artian tugas tetap saya buat misalkan, tapi sudah by system. Mungkin yang pernah di kelas saya angkatan berapa ya, kalau di prodi sebelumnya sebelum penggabungan mungkin dari angkatan 2018 juga sudah ada gitu. Dan sebelum mungkin beberapa yang dari 17 atau mungkin yang dari bawahnya lagi yang pernah masuk ke kelas saya juga sudah pernah tahu bahwa di perkuliahan saya sebelum ada zaman pandemi saya juga sudah pakai learning management system. Saya cuma mengumumkan tugas, di situ ada deadline-nya kapan, di open-nya kapan. Kalau Anda nggak ngumpulin tugas ya sudah, close-nya by system. Saya nggak akan bilang gitu. Saya nggak akan mungkin kayak guru-guru waktu Anda SMA atau SD SMP gitu. Ayo kumpulkan tugasnya anak-anak, enggak. Anda sudah bukan anak-anak lagi sekarang. Kalau guru ngomong seperti itu sih wajar. Ayo kumpulkan tugasnya anak-anak, ayo kumpulkan ujiannya atau kuis atau ulangan harian ya sekarang atau evaluasi harian gitu. Menurut saya tuh nggak perlu gitu. Nggak perlunya apa? Karena semua udah diatur oleh sistem dan Anda juga sudah dewasa, ngapain saya harus memburu-buru Anda mengumpulkan tugas kan? Tinggal kasih deadline, kapan tugas dikumpulkan, platform e-learningnya jelas. Kalau Anda nggak ngumpulkan, sedetik aja di cut off sama sistem. Kedengarannya kejam ya, semua sudah di cut off oleh sistem atau di cut off oleh komputer. Tapi ya itulah yang terjadi di dunia luar sana. Saya ingin Anda terbiasa dengan ritme yang ada di luar sana. Maksudnya di luar sana itu di dunia industri ya seperti itu, di kampus-kampus yang sudah maju ya juga seperti itu. Jadi mereka sudah tertib atau disiplin itu sudah by system. Jadi sudah jadi budaya atau bagian dalam pola hidupnya mereka atau pola pengajaran kalau misalkan kita bicara kampus-kampus yang sudah maju. Jadi sekali lagi saya sampaikan, saya tidak
tidak akan memberikan peringatan berkali-kali, atau saya cuma akan menyampaikan satu kali saja, kemudian juga informasinya biasanya sudah jelas di situ. Kalau Anda tidak membaca, Anda tidak aware, nah berarti bisa jadi Anda mungkin lalai, ataupun kalau misalkan itu terkait dengan tugas, ya Anda mungkin bisa kebablasan, tidak mengumpulkan tugas atau kelewatan deadline. Ini sekali lagi saya ingatkan, karena tiap tahun itu biasanya ada aja yang seperti itu ya. Bukan hanya tugas, bahkan ada yang laporan ke saya, Pak saya lupa kalau hari ini ada UTS, atau lupa kalau hari ini ada UAS, sehingga terlewat. Itu gimana Pak? Ya nggak gimana, lewat ya lewat gitu. Jadi sekali lagi saya tidak menerima rengekan Anda sudah bukan anak kecil, bukan anak-anak kan. Jadi Anda adalah orang dewasa yang tahu konsekuensinya. Anda bisa tanya ke senior-senior Anda yang di sini mungkin sudah angkatan 17 atau 16, seperti apa pola yang saya terapkan di kelas saya. Atau Anda tanya ke senior-senior Anda, seperti apa pola pengajaran yang diterapkan oleh Pak Dedi. Kemudian juga mungkin Anda bisa tanya kalau UTS, UAS seperti apa. Jangan kaget. Karena pesertanya cukup banyak ya, ini ada 68 peserta, saya juga agak kaget. Tapi ya fine lah, karena ini adalah pilihan, ya mau sedikit mau banyak tetap harus dieksekusi. Biasanya kelas saya tuh kalau pilihan seringnya sedikit, nggak banyak. Oke, itu tadi terkait dengan kehadiran dan juga konsekuensi selama berkuliah di kelas saya. Ini informasi agar Anda tidak kaget dan sudah tahu. Kemudian learning management system kita. Oke. Saya coba buka. Kita nanti akan menggunakan ini. Saya tidak pakai mouse, saya bukan pengguna mouse sebenarnya. Dari awal kampus Unmul ini ada, saya sudah menggunakan platform e-learning Moodle, ya, ini basisnya Moodle. Share screen saya sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, nah itu ada Mas Gregorius Febrianto, ini sudah terbiasa di kelas saya dan sudah tahu pasti. Ini pakainya Moodle ya, kalau kita view page shorts, kita bisa lihat ini ada platformnya Moodle, konten Moodle. Saya akan menggunakan ini. Kalau ada yang nanya, Bapak kenapa sih pakainya Moodle? Banyak yang tanya seperti itu ya mahasiswa. Anda harusnya bertanya, Bapak sejak kapan pakai e-learning? Saya pakai e-learning sebelum e-learning ini digunakan di banyak tempat, seperti kasus yang terjadi akibat pandemi. Begitu pandemi baru banyak dosen-dosen yang mulai menggunakan e-learning. Saya pakai sebelum ada itu. Bisa tanya ke Mas Ada, mungkin sudah cukup lama di kelas saya, bisa ngasih informasi. Sebelum ada pandemi sudah pakai duluan. Anda bisa tanya dengan senior-senior Anda yang dari tahun angkatan 2007. Itu Anda bisa tanya angkatan 2007 ilmu komputer, tanya mereka Pak Didi pakai apa. Atau Anda, kalau yang masih ada di kampus mungkin yang 2016, 2015 dari Ilkom terutama, bisa tanya sejak kapan saya pakai e-learning. Sejak awal mereka masuk, mereka sudah berhadapan dengan e-learning yang ini ya, e-learning.unmul.ac.id. Kalau dulu di Gnomio saya portingnya karena pertama SLA-nya lebih bagus. SLA itu artinya tingkat layanan yang disediakan itu jarang down. Kalau di kampus ini kadang masih down. Nah, entah kenapa setiap kali down itu pas bertepatan dengan misalkan mau kuis atau mau UTS, mau UAS, itu kan akhirnya bikin dongkol kita ya. Bukan hanya mahasiswanya yang dongkol, dosennya juga sebenarnya dongkol kalau layanannya down. Sehingga
bikin mood buat mengerjakan kuis, atau kalau misalkan saya mau ngecek kuis gitu, jadi nggak nyaman gitu. Ya kan kita juga kalau belajar perlu kenyamanan ya, biar biar hasilnya bagus, biar hasilnya maksimal. Ya, apalagi kalau mengerjakan evaluasi, mengerjakan kuis, UTS dan lain-lain. Makanya saya memutuskan waktu itu saya lebih prefer dengan server di luar. Nah, untuk sekarang mungkin sudah agak lumayan baikan. Tapi kalau memang nanti ada masalah, saya biasanya akan buat backupnya. Sekarang agak saya balik backupnya di sini, walaupun kalau dari SLA tetap ini yang lebih baik. Tapi ya sudahlah, kita harus menghargai infrastruktur yang kita miliki, itu juga sudah dibayar. Ini kalau Anda lihat mungkin lebih lengkap yang ada di sini, karena memang ini sudah cukup lama, jauh sebelum adanya pandemi kalau yang dari sini. Jadi ini nanti jadi backup kalau misalkan yang di Unmul kadang suka down, pernah down berhari-hari, jadi ya siap-siap untuk switching ke yang Gnomio. Mungkin ada beberapa, Pak, kenapa kita harus pakai learning management system lebih dari satu gitu? Oke, jawabannya sederhana. Nanti kalau Anda berada di luar sana, entah itu Anda kerja ataupun Anda mungkin ikut kampus Merdeka, maka Anda akan berhadapan dengan berbagai macam learning management system yang dimiliki oleh kampus-kampus yang lain. Pertama itu. Atau kalau Anda sudah kerja, Anda diminta oleh kantor Anda untuk mengikuti pelatihan, bisa jadi mungkin setahun 2-3 kali pelatihan. Setiap training yang Anda ikuti bisa jadi juga berbeda-beda learning management systemnya. Sambil contoh mungkin yang paling sederhana yang juga sering diikuti oleh dosen-dosen kita dan mahasiswa kita ini, misalkan dari Huawei. Huawei itu pakai platformnya edX namanya. Dia pakai learning management edX. Plus kalau dia training dengan partner, jadi Huawei punya partner training, bukan hanya pengajar dari Huawei tapi juga dari partnernya. Salah satunya mungkin yang ada di Malaysia, Infosight namanya. Infosight itu pakai Moodle. Jadi pada saat kita training dengan Huawei, ketika kita diajar oleh instruktur-instruktur dari Infosight, maka kita menggunakan 2 e-learning pada saat training. Satu yang dari Huawei, yang satunya dari Infosight. Satu pakai edX Huawei, yang satunya pakai Moodle Infosight-nya. Jadi sekali lagi, sebagai anak IT, sebagai anak computer science, atau yang serumpun dengan itu, menggunakan learning management system apapun, anything lah, sebut saja 10 e-learning mungkin, itu menurut saya hal yang biasa. 10 platform e-learning, 20 platform e-learning itu adalah hal yang biasa. Jangan jangan merengek, repot Pak, ini itu. Harusnya Anda merasa berbangga diri, harusnya Anda merasa ini kesempatan atau opportunity buat belajar dengan banyaknya platform e-learning. Itu akan menjadikan keunggulan tersendiri buat Anda. Keunggulannya itu nanti mungkin Anda rasakan pas pada saat Anda kerja. Begitu Anda dikirim training, begitu pindah-pindah platform e-learning, Anda sudah terbiasa. Oh, biasa aja. Kampus saya dulu sudah kayak gitu. Nah, mirip mungkin dengan senior-senior Anda yang ada sekarang yang ikut perkuliahan saya. Ketika belum semasif sekarang ya penggunaan e-learning, tanya aja yang angkatan yang sudah lebih dulu masuk kelas saya, angkatan 2016, 17 ke atas lah. 17 ke bawah, 17, 16 dan seterusnya sampai dengan angkatan tahun 2007 gitu. Anda bisa tanya ke mereka, apakah sudah pernah pakai e-learning? Semua pasti akan jawabannya sudah pernah pakai e-learning. Dan apakah mereka sudah terbiasa dengan e-learning? Mereka pasti akan jawab semua sudah terbiasa dengan e-learning. Sudah terbiasa dengan model cut off-nya segala macam. Jadi mereka salah satu keunggulannya adalah sudah pernah pakai e-learning karena sudah dibiasakan. Begitu ada pandemi,
pakai e-learning, model pembelajaran nih. Kalau e-learning namanya model pembelajarannya asinkronus ya. Artinya kita bisa tidak bertemu di satu waktu tertentu. Jadi ketika Anda mengakses konten-konten pembelajaran yang ada di sini ya bisa jadi dosennya nggak lagi mengakses gitu. Jadi ini namanya asinkronus, sedangkan Zoom meeting yang kita gunakan adalah sinkronus. Jadi sekali lagi seperti itu. Kemudian juga salah satu hal yang saya suka dari Moodle ataupun platform ini itu saya bisa lihat aktivitas Anda. Jadi saya tidak perlu lihat daftar hadir, tapi saya bisa lihat log setiap mahasiswa, kapan dia login, kapan dia mengakses konten A, B, C, D, kapan dia mengerjakan kuis, mulainya kapan, berakhirnya kapan. Tiap soal saya bisa lihat polanya atau patternnya. Jadi jangan Anda pikir ketika menggunakan hal-hal yang digital seperti ini, termasuk Zoom meeting segala macam, Anda tidak diawasi. Jadi justru dengan menggunakan digital, Anda akan semakin diawasi. Anda akan semakin hilang privasinya. Jadi sekali lagi tolong mindsetnya digeser. Kalau online ini enak Pak, kita bisa kerjasama, kita bisa lihat-lihatan tugas segala macam, copy paste. Jangan harap ya, itu mimpi yang amat sangat jauh sekali. Semakin Anda digital, semakin terlihat privasi Anda atau hal-hal yang menurut Anda bisa disembunyikan. Itu hampir-hampir mustahil kalau Anda masih menggunakan internet, Anda masih menggunakan platform digital dalam berkomunikasi atau mengirimkan informasi, maka Anda akan selalu diawasi oleh banyak pihak, bukan hanya saya tapi juga orang-orang yang lain. Ya admin network misalkan, atau mesin juga bisa ikut mengawasi Anda. Jadi lebih baik kerjakan segala sesuatunya itu sendiri. Tidak perlu Anda lihat teman Anda, tidak perlu Anda copy paste dari Google atau sumber yang ada di internet. Pede aja dengan apa yang Anda kerjakan. Kalau gitu berlaku juga buat perkuliahan yang lain. Kalau Anda menerapkannya, insya Allah Anda akan dapat yang terbaik. Baik, itu mungkin terkait dengan learning management system kita dan hal-hal yang juga mungkin perlu Anda perhatikan. Sekali lagi kita tidak ada perkuliahan hari ini. Cuma saya ingin sampaikan apa ya? Gini aja. Saya ingin daripada saya ngobrol, saya ingin Anda tuliskan di chat. Anda bisa menuliskan di chat menurut Anda apa smart city itu. Silahkan Anda tuliskan di chat.
Oke, cukup menarik. Banyak yang menyampaikan itu ada teknologi dan internet. Sebenarnya ada satu pendapat yang menurut saya paling mendekati dengan istilah smart city dari teman Anda. Tadi saya lupa nih pendapatnya siapa. Nah, ini yang lebih cocok ya. Konsep kota cerdas atau pintar yang membantu masyarakat yang berada dalamnya dengan mengelola sumber daya yang ada. Jadi sekali lagi di situ mungkin tidak tersirat, tidak tersurat tentang teknologi. Jadi jangan terpaku bahwa smart city itu harus dengan penerapan teknologi. Jangan terpaku seperti itu. Jadi kalau Anda orang IT mungkin ya mindsetnya segala sesuatu harus di IT kan, enggak juga gitu. Jadi jangan jangan apa ya, jangan memaksakan kalau segala sesuatu itu harus di IT kan, enggak juga. IT memang ada nilai plusnya, tapi juga mungkin di tempat tertentu IT justru membuat chaos, membuat disruption, mengganggu. Memang kan IT salah satu sifatnya adalah pengganggu, disrupsi. Makanya ada era disrupsi kan istilahnya. Ya kayak aplikasi kayak Gojek, Grab itu kan sebenarnya disrupsi. Terus kayak Traveloka, kemudian Oyo, OVO itu juga aplikasi disrupsi. Dia akan mengganggu pola yang ada. Nah, mungkin tidak selalu pakai IT, tapi ya mungkin suatu saat pasti akan bersentuhan dengan IT. Nah, sebenarnya intinya pertama kali cerdas dalam mengelola sumber daya yang ada untuk kesejahteraan masyarakat setempat itu dulu. Di situ pengelolaan tidak harus dengan menggunakan IT, tidak harus dengan ada teknologinya, tapi bisa saja mungkin cerdas di sini pengelolaan sumber daya itu yang berkeadilan. Artinya masyarakat setempat ikut merasakan benefit ataupun keuntungan punya sumber daya alam. Itu contoh yang sederhana. Jadi tidak selalu kita mengarah ke hal-hal kayak penggunaan teknologi. Saya lupa saya pernah nonton video di YouTube atau di mana gitu. Dan lokasinya saya juga lupa apakah di Asia ataupun di negara-negara barat gitu. Terkait dengan parkir mobil ya. Kalau di luar negeri itu kadang parkiran mobil itu sangat luas sekali, mungkin berkali-kali lipat dari lapangan bola. Jadi lapangan parkirnya bisa lebih besar. Jadi kalau misalkan di luar negeri itu ada lapangan bola gitu atau lapangan baseball atau rugby, tempat parkirnya bisa berkali-kali lipat lebih luas karena kan memang penontonnya bisa banyak ya. Dan di sana mungkin satu orang bawa satu mobil gitu. Jadi kalau penontonnya itu ada 1.000, berarti ada 1.000 mobil yang akan parkir. Nah, pastinya lapangan parkirnya jadi besar. Kalau lapangan parkirnya besar, tentu saja akan kesulitan orang untuk mengakses atau mencari lapangan mencari lapangan mencari parkiran yang masih kosong kan. Ada solusi yang sederhana, saya pernah lihat itu cuman pakai balon. Jadi kalau misalkan dia parkir, dia mundur, nanti balonnya itu akan kena bagian belakang mobil, terus balonnya kan akan turun. Nah, berarti slot parkir yang itu ada mobilnya. Coba saya cari videonya ada. Ini hal yang sederhana sebenarnya, jadi cuma menggunakan ini ada. Saya bisa share. Di Korea. Suka Korea, ke-Koreaan ini bisa lihat. Devoid of oil. Seoul. Share screen saya sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Oke. Suaranya A city where 1/4 Korea. Suaranya udah terdengar? Sudah juga. Sudah terdengar. Sudah, Pak. Sudah. Oke. A country devoid of oil. Seoul, a city where 1/4 of Koreans live,
with one of the world's highest gasoline consumption. The situation is getting worse. Car usage is increasing. Petroleum costs are rising. Parking spaces are scarce. People are stressed out. Every day, a Seoul driver wanders 500 meters to find a parking space. In a month, this equals 15 kilometers or 1 liter of gas. S-Oil, one of the 4 oil companies in Korea, took action. It is on a mission to save oil. Right here, right now. Thus begins the HERE campaign. It has set up a HERE balloon for each parking space. As a car parks in it, the balloon falls. When the car exits, the balloon rises. Cars can spot these balloons from afar. They can spot open parking spaces without wandering. Finding quick parking means saving oil. One easily spotted parking spot is worth 1 liter of oil saved. 교육하실 때 엄마들은 저것만큼 경제적인 게 없다고 딱 이정표가 있으니까 참 뭐 좋은 아이디어 같아요. 차장에서 항상 가니까 신기했어요. 풍선 없었으면 못 들어보는 거죠. HERE balloons have saved drivers' gas expenses through a new and interesting method. S-Oil, the oil seller, gained the impression of an oil-saving company. Save oil, save time, save money. HERE, taking action for a better world. Save oil, save earth. S-Oil. South Korea. Nah, menarik kan solusinya sebenarnya tidak berbau teknologi, cuman sesuatu yang memang sederhana tapi efektif. Ya, jadi kota cerdas itu juga seperti itu. Kadang solusinya tidak perlu satu teknologi, tapi perubahan yang cukup mendasar yang mana itu bisa berdampak langsung. Anda bisa lihat tadi ya, cuman dengan pakai balon, tidak ada sensor-sensor IoT misalkan, atau pakai, padahal kurang canggih apa, Korea Selatan ya, ada Samsung di situ, ada perusahaan IT yang cukup besar yang berdiri di situ. Mereka bisa menghasilkan semikonduktor atau prosesor-prosesor atau sensor-sensor yang banyak ya, unlimited lah jumlahnya kalau mereka mau. Tapi mereka menyelesaikan masalahnya dengan cara yang paling sederhana. Cuma dikasih balon, kita bisa tahu parking slot yang kosong, kemudian bisa parkir di situ, dan itu menghemat BBM. Tadi sudah lihat penghematan BBM per tahunnya berapa dengan estimasi kasar ya, itu saja mungkin bisa jadi lebih besar penghematannya, bisa jadi juga lebih kecil. Tapi kita bisa lihat sebenarnya itu solusi yang amat sangat itu sekali. Nah, saya berharap ketika akhir perkuliahan ini ada beberapa solusi yang bisa kita sampaikan mungkin ke pemerintah Kota Samarinda, atau mungkin juga saya juga punya beberapa teman dalam program 100 Smart City, sekarang kayaknya sudah lebih banyak ya. Solusi-solusi yang cerdas, bukan hanya solusi yang menggunakan IT. Fine kalau memang ada mau IT juga nggak masalah. Jadi sekali lagi tidak selalu harus pakai IT, tapi solusinya ini cukup efektif dalam menyelesaikan masalah dan juga punya benefit lain, punya dampak ataupun punya keuntungan yang bisa diperoleh baik oleh masyarakat yang menerapkannya ataupun lingkungan sekitarnya. Tadi kan kalau dia menghemat BBM, otomatis juga mereduksi polusi, mereduksi karbon yang dilepas ke udara. Kemudian juga bisa menghemat waktu orang-orang untuk mencari parkiran, sehingga mereka bisa punya waktu lebih banyak untuk kegiatan yang lebih produktif, bukan cuma nyari parkir saja. Kalau mereka produktif, otomatis
kerjanya lebih banyak atau bisa lebih menghasilkan sehingga perekonomiannya juga meningkat. Nah, dari hal yang sederhana, cuman balon tadi, domino efeknya banyak. Nggak cuman 1-2 kan. Polusi kurang, produktivitas meningkat, kemudian bisa menghemat uang untuk biaya BBM, terus produktif, akhirnya perekonomian juga ikut meningkat dan yang lain-lain. Ya, mungkin juga mesin mobil jadi lebih awet gitu. Sangat sederhana, sangat simpel. Oke, mungkin ada satu lagi, ini terkait dengan yang pernah saya dan juga teman-teman di Samarinda impikan ya. Kita punya smart city dan Samarinda memang masuk dalam program smart city. Ini sedikit saja, sekali lagi ini cuma brainstorming lah, tidak materi yang akan kita jalankan. Ini dulu sekali pada saat pertama kali Samarinda kita ikutkan project smart city. Kira-kira ini beberapa karakteristik smart city ya. Pemerintahnya cerdas, orangnya cerdas, ekonominya juga, kemudian mobilitas, terus pengelolaan lingkungan dan kehidupannya juga cerdas. Sekali lagi kan ini tidak ada berbau teknologi, tidak ada apa tadi ada yang bilang harus ada internet, harus ada penerapan teknologi dan lain-lain. Anda bisa lihat kalau pengertian smart city di sini, smartcity.ieee.org. Nah, di tahun 2013 ini ada fakta menarik ya. Di tahun 2020, tahun kemarin, di Asia ini diperkirakan setengah populasi penduduk di Asia itu akan bergerak ke arah kota. Nah, ini kalau kita lihat di Samarinda, kita punya potensi. Tadi kan ada yang bilang smart city itu konsep yang mengatur sumber daya alam atau sumber daya, bukan sumber daya yang ada di dalamnya dan untuk kesejahteraan masyarakatnya. Dan juga selain sumber daya yang diatur, tentu saja terkait dengan masalah-masalah ini, masalah-masalah yang ada di tempat tersebut. Sama-sama di tempat tersebut. Ya, ini mungkin Samarinda, macet, banjir, sampah dan debu jalanan, jukir liar yang seperti hantu, ketika kita datang dia nggak ada, ketika kita keluar dari parkiran tiba-tiba muncul, itu kan benar-benar kayak hantu ya, jukirnya. Kemudian juga mungkin banyak pengemis dan anak jalanan di simpang-simpangan tertentu. Ya, ini masalah-masalah yang menurut saya sampai sekarang masih belum terselesaikan. PR cukup lama kalau saya bilang sih. Ya, mudah-mudahan bisa terselesaikan. Kita synthesize atau kita bisa berikan beberapa solusi yang menarik dari perkuliahan ini. Mudah-mudahan kita juga bisa berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan di Smart City Samarinda. Fokusnya ya mungkin Samarinda dulu kali ya. Nanti kita juga bisa melihat solusi lain untuk kota-kota lainnya. Bisa Balikpapan, bisa Bontang, dan lain-lain. Nah, ini dulu kita punya beberapa program yang terkait dengan Samarinda ya. Kita merasa Samarinda ini patut dijadikan kota yang layak huni. Tentu saja dengan beberapa hal yang akan dieksekusi ya. Tata kelola pemerintahan harus baik, kemudian perekonomian dan juga ya Samarinda kalau menurut saya perekonomian cukup baik ya. Apalagi UMKM-nya. Kita lihat di mana-mana toko-toko, warung-warung kecil itu tetap terus bergerak, tetap jalan. Justru yang besar-besar yang tutup. Yang besar-besar itu tutup. Yang besar-besar banyak yang mulai kolaps. Pizza Hut misalkan. Eat Boss. Tapi kalau kita lihat yang kecil-kecil kayak usaha kue yang di mana itu? Di Biawan ya, kalau nggak salah usaha kue itu tetap berjalan. Itu bukti bahwa UMKM jauh lebih tangguh ketika menghadapi masa krisis seperti sekarang. Nah, ini juga terkait dengan pengelolaan lingkungan juga
sampai sekarang mungkin ya banjir masih terjadi, tidak ada ruas yang tidak kena, hampir semua sudah ngerasain banjir. Kemudian ini semakin digalakan sekarang cashless, ya ini sudah tercapai. Kalau kita lihat cashless, nggak perlu kita lihat. Kemudian transportasi publik, ini juga problem kalau menurut saya sampai sekarang. Mungkin transportasi publik ini masih apa ya? Ya belum ada kemajuan kecuali dengan menggunakan ojek-ojek online. Ya ini visinya dulu. Kita mau jadi kota untuk Samarinda ya. Berharap jadi kota yang paling cerdas lah di Kalimantan. Kalimantan ya, bukan Kalimantan Timur tapi Kalimantan. Dan memang Samarinda kemarin waktu program 100 Smart City kita menduduki urutan yang teratas dibanding dengan kota-kota lain di Indonesia. Di Kalimantan, bukan di Indonesia. Kalau Indonesia ya saingannya cukup berat. Nah ini sedikit paparan yang pernah saya sampaikan waktu Samarinda ngikut program 100 Smart City, dan alhamdulillah waktu itu kita, maksudnya Samarinda ini terpilih di batch awal. Jadi kalau bilang terdepan ya cukup terdepan karena waktu itu cuma 3 kota. Samarinda, Balikpapan, Tenggarong. Samarinda dan Kukar kebetulan saya dan Bu Indah masuk tim di dalamnya. Kalau Balikpapan enggak, ya mungkin juga karena jauh dan juga mungkin di Balikpapan sudah ada expert yang lain yang bisa handle gitu ya. Jadi kira-kira ini sedikit brainstorming yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mau nanya mungkin? Tidak ada? Belum ada, Pak. Oke, kalaupun nanti ada, Anda bisa tanya lewat grup Telegram kita di situ, atau nanti pertemuan minggu depan kalau ada yang mau nanya. Oke, karena tidak ada yang nanya hari ini dan juga materinya ya belum ada, tadi cuma brainstorming, untuk hari ini saya anggap cukup. Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. 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 Thank you, Pak. Pagi, Pak.